Terus orang Salafi Wahabi sekarang bikin mazhab sendiri, mana mazhab Salafi. Soal mereka lah pengikut salaf, yang lain enggak. Itu bid'ah. Ustaz, kenapa kita tidak bikin mazhab Salafi? Ngapain bikin mazhab Salafi? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini fitnah ya Allah, Pak Nuruddin. Gak ada ulama Salafi itu yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi ini adalah mazhab. Siapa? Coba sebutin namanya. Siapa ulama Salafi yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi itu mazhab? Gak ada. Saya akan tampilkan video penjelasan dari ulama besar di Mesir yang menjelaskan siapa sebenarnya Wahabi. Apa sebenarnya Wahabi itu? Sengaja saya ngambil penjelasan dari ulama Mesir. Nanti kalau saya ngambil penjelasan dari ulama Saudi, malah bilang, wah itu kan satu kolam juga dengan mereka. Makanya penjelasannya begini begitu. Enggak nih ya. Kita ambil penjelasan dari ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi video Pak Nuruddin yang secara pelan-pelan terlihat sekali ingin menormalisasi Syiah di Indonesia. Narasinya itu halus banget. Memang kalau kita lihat Pak Nuruddin public speakingnya bagus teman-teman ya. Pengolahan kata, pemilihan kata dikemas secara baik dan halus. Jadi seolah-olah narasinya tentang Syiah itu ya baik. Syiah itu baiklah pokoknya. Saya jadi ingat dengan Pak Yusuf Mansur. Pak Yusuf Mansur itu juga public speakingnya bagus ya. Jadi kalau Pak Yusuf Mansur itu ceramah, itu bisa merogoh banyak harta jamaahnya dengan dalih sedekah. Motor, cincin, kalung, semuanya diserahkan kepada Pak Yusuf Mansur ya dengan dalih sedekah. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang ya. Bapak-bapak yang sudah membawa motor, nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosan ente pakai motor melulu? Bosan dong, ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000, paling kagak kita dapat Xenia dah, ya tahun 2000, paling kagak itu, paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta, kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir, nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Nah itu Pak Yusuf Mansur yang public speakingnya luar biasa ya. Public speaking itu seni berbicara, mengolah kata-kata. Sesuatu yang buruk ya bisa saja terlihat baik. Begitupun juga sebaliknya sebenarnya. Kita punya gagasan yang bagus, tapi kalau kita menyampaikan dengan kata-kata yang buruk, menyampaikan dengan bahasa yang berantakan, gagasan yang baik dari kita itu akan terlihat buruk juga. Nah kembali lagi ke Pak Nuruddin. Saya melihat Pak Nuruddin ini orangnya pandai berkata-kata, pandai berbicara sehingga Syiah yang sudah jelas-jelas buruk bisa terlihat baik dengan penjelasannya Pak Nuruddin. Dan sebaliknya ya, Salafi yang begitu bagus, dakwah sunnah gitu ya, bisa terlihat buruk. Coba kita lihat ya videonya ya. Bahwa posisi utama saya jelas bahwa saya tidak setuju dengan doktrin-doktrin mendasar dalam ajaran Syiah. Kurang jelas apa itu tulisan? Juga tidak mengamini pandangan keagamaan orang-orang pandangan keagamaan yang kerap didengungkan oleh orang-orang Wahabi. Jadi setuju sama Syiah saya enggak, apalagi sama Wahabi. Gitu. Tapi kalau disuruh milih nih dua kelompok ini, kira-kira mana ya? Ada yang positif yang lebih banyak. Dulu saya berpandangan ya Syiah itu. Dan emang Wahabi itu secara umum gitu ya. Coba Anda lihat gitu loh. Sumbangsi intelektual mereka dalam pemikiran, dalam filsafat, mengkritik aliran-aliran kontemporer begitu ya, dalam mantik, dalam logika begitu ya, dalam usul fiqih. Lihat tuh orang-orang Syiah, usul fiqihnya. Bahkan Syekh Said Faudah sendiri, ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah itu mengakui kekayaan hazanah Syiah dalam bidang ilmu rasional, dalam ilmu usul fiqih, dalam mantik, dalam filsafat begitu ya. Filsafat lagi. Oke, coba kita bedah tadi ya yang disampaikan oleh Pak Nuruddin. Pertama dia mengatakan saya tidak setuju dengan Syiah. Saya juga tidak setuju dengan Salafi Wahabi. Lalu berikutnya dia sampaikan narasi syubhatnya. Tapi kalau disuruh pilih, saya lebih memilih Syiah. Wah, Syiah itu sumbangsinya terhadap umat Islam banyak. Filsafatnya bagus, mantiknya bagus, usul fikihnya bagus. Sedangkan Salafi apa?
Itu kan semua bahasa-bahasa halus yang disampaikan oleh Pak Nuruddin menormalisasi Syiah di Indonesia. Orang yang nggak paham bisa terkecoh. Padahal faktanya kelompok Syiah ini adalah penyebab kerusakan yang sangat parah terhadap agama Islam. Anda bayangkan di Syiah itu ada akidah menganggap bahwa Al-Quran kurang. Coba, umat Islam mana, kelompok Islam mana yang berani mengatakan Al-Quran kurang, sementara dia ngaku Islam? Umat Islam mana yang berani melegalkan zina dengan dalih nikah mut'ah, mencaci maki istri Rasulullah, mencaci maki para sahabat, dibilangnya itu ibadah? Kelompok sesesat itu dianggap punya banyak sumbangsi terhadap agama Islam. Bilang, oh, mantiknya bagus, filsafatnya bagus, usul fikihnya bagus, sementara pondasi akidah yang paling atasnya aja itu sudah hancur. Jadi bahayanya di situ. Saya ulang lagi nih ya. Di awal Pak Nuruddin kan bilang, saya tidak milih Syiah, saya tidak milih Wahabi. Tapinya inilah lah, memuji-muji Syiah, membenarkan ini dan membenarkan itu, usul fikihnya dibenarkan. Ya inilah cara halusnya Pak Nuruddin untuk memasukkan kefikiran orang bahwa Syiah itu baik. Kan halus banget kan caranya seperti itu. Sementara di sisi lain dia merendahkan, menjelek-jelekan Salafi yang dia sebut-sebut Wahabi. Saya akan tampilkan video penjelasan dari ulama besar di Mesir yang menjelaskan siapa sebenarnya Wahabi, apa sebenarnya Wahabi itu. Sengaja saya ngambil penjelasan dari ulama Mesir. Nanti kalau saya ngambil penjelasan dari ulama Saudi malah bilang, wah itu kan satu kolam juga dengan mereka, makanya penjelasannya begini begitu. Enggak nih ya, kita ambil penjelasan dari ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, ini semua orang yang menempuh pendidikan di Mesir pasti paham dengan ulama ini. Dan saya yakin Pak Nuruddin pun juga pasti tahu dengan ulama ini. Ya, beliau memang sudah wafat, tapi ilmu-ilmunya masih menjadi rujukan sampai saat ini. Coba dengarkan penjelasan beliau tentang siapa sebenarnya Wahabi. Ya, kalimat Wahabiyin hiya nisbah ila al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري إننا يعني أخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكن أخالفهما في بعض الأشياء، إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Gimana? Kurang jelas? Ya, saya minum dulu biar enak. Udah jelas kan? Bahwa orang-orang Salafi itu tidak pernah menisbatkan dirinya itu sebagai Wahabi. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekalipun tidak pernah menisbatkan dirinya sebagai Wahabi dengan sebutan Wahabi. Yang menuduh-nuduh Salafi sebagai Wahabi, ya mereka yang tidak suka dengan dakwah sunnah, dakwah tauhid, memerangi khurafat, memerangi bid'ah. Ya mereka itulah yang menyematkan nama Wahabi kepada Salafi, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang paling keras mendengungkan stigma Wahabi kepada dakwah sunnah, kepada orang-orang Salafi, ya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah pusatnya.
Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Ulama-ulama Salafi, ulama-ulama Saudi Arabia yang mengelola Masjidil Haram, mengelola Masjidil Nabawi tidak pernah menyematkan bahwa dirinya adalah Wahabi. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab pun tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Wahabi. Tidak pernah mendirikan mazhab Salafi Wahabi. Nggak ada itu mazhab Salafi Wahabi. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu nggak pernah mempromosikan ini namanya mazhab Salafi. Terus orang Salafi Wahabi sekarang bikin mazhab sendiri, mana mazhab Salafi. Soal mereka lah pengikut salaf, yang lain enggak. Itu bid'ah kata beliau. Min fil quruni thalatha al-mubarakah al-ula. Lam yakun hadzal indiwa tahta syiarihi liyakhtur minhum ala bal. Enggak pernah terpikir tuh di kepala mereka. Mereka yang bikin mazhab namanya Salafiyah. Berarti saudara-saudara kita dari mazhab Salafi Wahabi ini, berarti mereka yang bikin bid'ah. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren Salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Kemudian Wahabi, apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Ini fitnah ya Allah, Pak Nuruddin. Gak ada ulama Salafi itu yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi ini adalah mazhab. Siapa? Coba sebutin namanya. Siapa ulama Salafi yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi itu mazhab? Gak ada. Ustaz, kenapa kita tidak bikin mazhab Salafi? Ngapain bikin mazhab Salafi? Ya, Imam Syafi'i bukan Salafi. Maka jangan nanti bikin lagi mazhab apa? Mazhab Salafi. Yang jadi Salafinya siapa ente? Kalau Imam Malik bukan Salafi, kalau Imam Syafi'i bukan Salafi, terus siapa yang menjadi Salafi kalau begitu? Jelas ya, jadi itu tuduhan, itu fitnah mengatakan bahwa orang Salafi ini bikin mazhab sendiri. Mana ada? Mana ada mereka yang menuduh begitu, teman-teman. Termasuk juga pelebelan Wahabi, itu kan fitnah mereka. Orang-orang yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mendakwakan agar orang meninggalkan khurafat, agar orang meninggalkan bid'ah, itu dituduh Wahabi. Bahkan ketika kita protes penyimpangannya Mama Gufron sekalipun, ya kita dituduh Wahabi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar Syiah aing. Kesulitan kita berhadapan dengan orang Syiah itu, mereka punya takiyah, teman-teman. Saya sendiri nggak tahu nih Pak Nuruddin ini beneran Sunni apa Syiah. Kan kita nggak tahu, siapa yang tahu kalau dia bertakiyah. Karena kita lihat Pak Nuruddin bilang bahwa saya bukan Syiah. Tapi di sisi lain, benar-benar sangat memuji Syiah, yang meninggikan Syiah gitu. Entahlah ya, hati-hati aja. Ya, kembali lagi pada diri kita untuk lebih menggunakan akal kita, lebih menggunakan kecerdasan kita untuk mencermati mana yang baik, mana yang buruk. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.